wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku yang soleh dan soleha. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Maret tahun 2021. Kita masih belajar di rumah ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Kita berdoa. Doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Kabar baik. Assalamualaikum kumaha damang sae. Assalamualaikum kaifa haluk bi khair. Assalamualaikum how are you? I'm fine. Tepuk semangat the best. We are the best. We are the best. We are the best. The best the best. The best the best. The best the best. Nah, hari ini kita harus lakukan yang terbaik ya. Nah, dengan tema negaraku dan subtema tanah air dan subtema yaitu Garuda Pancasila. Sebelumnya Bu Yeni akan menceritakan mengenai kisah tentang anak yang suka berbohong. Nah, adik-adik penasaran kan? Simak cerita berikut ini ya. Seorang murid laki-laki yang bernama Raffi. Di dalam kelas, kemudian ada seorang ibu guru dan memanggil namanya. Raffi, iya Bu. Kemudian Bu Guru bertanya kepada Raffi. Raffi, kenapa kamu dapat nilai 10? Di dalam hati Raffi, aku akan bohong Kemudian Raffi pun menjawab kepada ibu guru dengan berbohong. Karena ibuku sakit, jadi aku harus merawatnya. Jawab Bu Guru, oh begitu, semoga ibumu cepat sembuh. Setelah pulang ke sekolah, Raffi pun berjalan menuju rumahnya. Dan berkata, enak banget ya kalau bohong itu. Dan kemudian dia mendengar suara, tolong, tolong, di dalam rumahnya. Dia pun masuk ke rumahnya. Ibu kenapa? Ibu sakit demam. Apa mungkin aku berbohong tadi ya? Apa? Kamu berbohong? Bohong apa, Nak? Tadi aku berbohong, Bu. Ibu sakit, tapi malah beneran sakit. Jadi begitu. Dengar ya, omongan adalah doa. Jadi, kamu jangan berbohong ya. Itu dia adik-adik, seorang anak laki-laki yang suka berbohong. Jadi, adik-adik jangan suka berbohong ya. Lebih baik berkata jujur, karena jujur itu baik. Nah, ada yang tahu Garuda Pancasila itu di Indonesia itu sebagai apa? Nah, kalau belum ada yang tahu, simak ya penjelasan berikut ini. Ini dia adik-adik. Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Nah, adik-adik bisa dilihat ya gambar burung garudanya. Nah, di sini ada 5 sila. Kita hitung ya bersama-sama. Yang pertama, sila pertama, yaitu gambar bintang. Yang kedua, sila kedua yaitu gambar kepala banteng. Yang ketiga, gambar pohon beringin. Yang keempat, gambar rantai. Yang kelima, gambar kapas dan padi. Nah, itu dia Pancasila. Nah, sekarang kita pelajari yuk, apa sih arti dari gambar atau lambang bintang dari Garuda Pancasila? Yaitu
ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, lambang gambar banteng yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian ada lambang pohon beringin yang memiliki arti persatuan Indonesia. Yang keempat ada gambar rantai yang memiliki arti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang terakhir atau sila kelima yaitu ada lambang kapas dan padi, artinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini kan burung Garuda memiliki sayap dan bulu-bulunya ya. Nah, dari hal tersebut memiliki makna. Nah, bisa dilihat ya. Jumlah dari sayap kiri dan kanan ini memiliki jumlah sebanyak 17 yang mengartikan bahwa negara Indonesia itu merdeka pada tanggal 17. Nah, kalau bulu yang ada di ekornya ini itu sebanyak 8 yang mengartikan kalau bulan ke-8 itu bulan apa coba? Bulan Agustus. Pintar. Sedangkan di pangkal ekor ini berjumlah 19 bulu dan di lehernya berjumlah 45 bulu. Nah, itu melambangkan tahunnya ya, yaitu 1945. Jadi negara Indonesia merdeka jatuh pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara. Kemudian, burung Pancasilanya itu terdapat semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Begitu anak-anak. Pertama yaitu menyebutkan jumlah huruf Garuda Pancasila. Nah, di sini ada huruf G, A, R, U, D, A, P, A, N, C, A, S, I, L, A. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi jumlah huruf Garuda Pancasila itu ada berapa? Benar, ada 15. Nah, kalau sudah tahu jumlahnya, baru kita tulis di sini ya. Angka 1 dulu, baru angka 5. Nah, ini dia 15. Jangan lupa ya, angka 1 dulu, baru angka 5. Nah, untuk tugas yang kedua yaitu menulis huruf Garuda Pancasila. Nah, ini beri contoh ya. Yang pertama ada huruf apa ini? Ya, benar, huruf G. Cara menulis huruf G seperti ini ya. Dari atas, tarik ke samping, membuat setengah lingkaran. Sudah? Di huruf C ya. Terus dari atas, tarik lagi ke bawah. Nah, ini huruf G ya. Seperti itu. Lalu ada huruf A. Dari atas, tarik ke samping sedikit. Nah, setelah tarik, baru ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian, di sisi ini, buat setengah lingkaran. Nah, ini huruf A. Ada huruf apa lagi setelah huruf A? Huruf R. Dari atas, tarik garis ke bawah lurus. Kemudian, dari atas juga, tarik garis ke samping sedikit saja ya. Ini. Nah, setelah R ada huruf U. Kalau huruf U dari atas
bawah, kemudian sedikit ke samping, terus dari atas lagi tarik garis ke bawah, kemudian ada huruf D dari samping terus ke bawah, samping lagi seperti huruf C, setengah lingkaran, kemudian dari atas tarik garis ke bawah. Nah, terus ada huruf A, sama ya huruf A tadi dari samping terus ke udah. Nah, terus ada huruf P ya, huruf P dari samping tarik ke bawah, kemudian tarik ke samping. Ini atau setengah lingkaran ya. Huruf A sama yang tadi ini, kemudian setengah lingkaran. Lalu ada N dari atas ke bawah, tarik dari atas terus tarik ke samping sedikit bawah. Ada C, setengah lingkaran ya ini. Terus ada A sama ya. Terus ada S dari atas ke bawah, samping ke bawah. Kemudian ada I, garis lurus ke bawah, kemudian kasih titik, terus ada L sama, terus ada A. Iya, jadi G A R U D A P A N C A S I L A, sama ya. Coba kita baca. Garuda Pancasila. Itu dia. Silakan adik-adik menulis ya. Nah, ini di adik-adik siapkan satu kertas lipat atau origami ya. Langkah pertama yaitu adik-adik dari sudut ini ke sini dibagi dua ya. Jadi berbentuk segitiga. Nah, sudah berbentuk segitiga begini, kemudian dari sini bagi dua lagi ya kertasnya, menjadi berbentuk segitiga kembali yang rapih ya. Nah, setelah begini, kemudian yang ujung dua ini ya, salah satunya dilipat ke sini. Sudah, kemudian yang satunya lagi dibalikan, sama dilipat seperti yang tadi ya. Nah, sudah begini, sudah dilipat begini, kemudian yang ini ya dilipat kembali seperti ini, menjadi berbentuk segitiga. Sisi satunya lagi sama dilipat. Nah, sudah begini ya segitiga. Kemudian di sini, nah seperti ini masukkan ke dalam, terus lipat ke sini. Nah, ini seperti ini. Satu lagi ya, yang segitiga ini buka, kemudian tarik ke dalam. Nah, nanti seperti ini ya kalau sudah dilipat keduanya. Kemudian ininya, yang ini ke sini sedikit. Sini ya. Nah, sebagai paruhnya. Nah, ini sebagai ekornya dilipat sedikit ya, seperti ini. Ini dia jadi burungnya.
terbang ya. Ini dia burungnya. Jadi ini kepalanya, ini sayapnya, dan ini ekornya. Selamat mengerjakan adik-adikku. Jadi adik-adik kasih lem ya di sebelah ini, bagian ini ya. Itu tempel di kertas kosong. Ini kasih lem ya supaya diam. Nah ini bisa dikasih mata ya adik-adik. Oke, ini dia burungnya. Nah, sebelumnya adik-adik siapkan dulu ya tali yang sudah diberikan di sekolah, dibentuk menjadi garis zigzag seperti ini. Nah, untuk kegiatannya yaitu adik-adik melompat secara lurus di bagian zigzag ya, berarti di sini, lalu lompat ke sini, lalu lompat ke sini. Nah, setelah sampai di sini, lompat lagi berbalik arah ke sini, lalu ke sini, kemudian ke sini, kembali lagi. Contohkan ya. Mulai dari huruf G ya, karena ibu menggunakan kata Garuda Pancasila. Melompatnya dengan 2 kaki ya, sambil berhitung. Kita mulai. 1, 2, 3. Kemudian lanjutkan berbalik arah. 4, 5, 6. Sudah selesai. Adik pembelajaran hari ini menyenangkan kan? Nah, sudah belajar apa saja sih hari ini? Yang pertama, mengenai kisah anak yang suka berbohong. Yang kedua, apa coba? Menyebutkan jumlah huruf Garuda Pancasila. Yang ketiga, menulis huruf Garuda Pancasila. Yang keempat, melipat atau membuat burung dari kertas origami. Yang kelima, melompat atau meloncat secara zigzag. Nah, tadi burung Pancasila itu merupakan dasar negara Republik Indonesia. Ada berapa sila? Ada 5 sila ya. Yang pertama apa? Lambang bintang. Yang kedua, lambang banteng. Yang ketiga, lambang pohon beringin. Yang keempat, lambang rantai. Yang kelima, lambang padi dan kapas. Nah, kita bacakan ya. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia mengenai Garuda Pancasila. Nah, sebelum berakhir, mari kita berdoa dulu ya. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, kita berdoa. Doa sesudah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. The time has time to say goodbye, See you on the next time, Wait, bye-bye. Ilaliko, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sampai berjumpa lagi. Sampai jumpa.